Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Ramadiani dengan NIM 2319112220004 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini, saya akan membahas tentang 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Kompetensi-kompetensi ini merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan masyarakat, yang mana kesehatan masyarakat merupakan bidang ilmu yang mempelajari dan menerapkan pendekatan-pendekatan ilmiah, sosial, dan manajerial untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat berfokus pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kesehatan individu. Kesehatan masyarakat mencakup berbagai aspek seperti promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengendalian penyakit, dan perlindungan kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan masyarakat, kita berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan memiliki keterampilan-keterampilan ini, tenaga kesehatan masyarakat dapat bekerja efektif dan efisien dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat. 8. Kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Nomor 1, mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat atau analytic or assessment skill. Keterampilan mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan masyarakat. Kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut, dan mengukur dan mengevaluasi dampak masalah tersebut. Keterampilan ini penting untuk dilakukan agar tenaga kesehatan masyarakat dapat memahami masalah kesehatan masyarakat yang ada di suatu wilayah, sehingga dapat mengembangkan intervensi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu contoh keterampilan ini adalah seorang tenaga kesehatan masyarakat yang melakukan surveillance kesehatan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat yang ada di suatu wilayah. Nomor 2, mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan atau Policy Development or Program Planning Skill, yaitu kemampuan untuk memahami konsep dan prinsip, mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas, mengembangkan tujuan dan sasaran, mengembangkan strategi dan intervensi, serta mengukur dan mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program kesehatan. Contohnya adalah seorang tenaga kesehatan masyarakat yang merancang program imunisasi untuk mencegah terjadinya penyakit menular. Program imunisasi tersebut disusun dengan mempertimbangkan sasaran, tujuan, target, strategi, dan anggaran. Keterampilan ini penting dilakukan agar seorang tenaga kesehatan masyarakat dapat mengembangkan kebijakan dan program kesehatan yang efektif dan efisien dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Nomor 3, berkomunikasi secara efektif atau communication skill, yaitu kemampuan untuk mendengarkan dan memahami informasi dari berbagai sumber, menjelaskan informasi secara jelas dan mudah dipahami, bernegosiasi dan membangun kesepakatan, serta menyampaikan pesan secara persuasif. Keterampilan ini penting agar tenaga kesehatan masyarakat dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait seperti masyarakat, pemerintah, dan mitra kerja untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap upaya-upaya kesehatan masyarakat. Contohnya, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nomor 4, memahami budaya setempat atau cultural skill, yaitu kompetensi kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan kemampuan untuk memahami, menghargai, dan menyesuaikan diri dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat yang berbeda-beda. Kompetensi ini meliputi beberapa aspek, antara lain menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budaya. Ini berarti dapat mengenal, menghormati, dan mengakui perbedaan nilai, norma, keyakinan, dan perilaku yang ada di masyarakat. Selanjutnya, mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan perbedaan budaya. Ini berarti dapat memanfaatkan kearifan lokal, sumber daya, dan potensi yang ada di masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu, mempromosikan kerjasama, kerukunan, dan toleransi antara berbagai kelompok budaya dalam masyarakat. Ini berarti dapat mencegah dan menyelesaikan konflik, diskriminasi, dan stigma yang berkaitan dengan isu kesehatan masyarakat. Keterampilan ini penting untuk dilakukan agar tenaga kesehatan masyarakat dapat memahami konteks sosial dan budaya di suatu wilayah,
sehingga dapat mengembangkan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat setempat, seperti memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Penyuluhan dilakukan dengan menyesuaikan dengan budaya masyarakat. Nomor 5, memberdayakan masyarakat atau community empowerment, yaitu kemampuan untuk membangun kepercayaan dan hubungan dengan masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Keterampilan ini penting agar tenaga kesehatan masyarakat dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Salah satu contohnya adalah seorang tenaga kesehatan masyarakat yang memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara menjaga kesehatan. Pelatihan dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Nomor 6, menguasai dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skill, yaitu kemampuan untuk memahami konsep-konsep dasar kesehatan masyarakat, menerapkan metode penelitian kesehatan masyarakat, dan menganalisis data dan informasi kesehatan masyarakat. Dengan keterampilan tenaga kesehatan masyarakat dapat memahami masalah kesehatan masyarakat dan mengembangkan intervensi yang tepat. Yang ketujuh, perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial atau financial planning and management skill. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk menyusun anggaran, mengelola sumber daya, dan melakukan evaluasi keuangan. Keterampilan ini penting agar tenaga kesehatan masyarakat dapat mengelola program kesehatan secara efektif dan efisien. Contohnya, menyusun anggaran untuk pelaksanaan program kesehatan. Anggaran disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Nomor 8, mampu memimpin dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skill, yaitu kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi orang lain, berpikir secara strategis dan komprehensif, serta menganalisis masalah kesehatan masyarakat secara sistemik. Keterampilan ini membuat tenaga kesehatan masyarakat dapat menjadi pemimpin yang efektif dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Nah, itu tadi kompetensi dasar seorang sarjana kesehatan masyarakat, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.